Setiap manusia adalah peziarah, berjalan di lorong waktu, melewati terang dan gelap, jatuh dan bangun, hingga akhirnya mencari jalan pulang. Nawaratri, 9 malam sakral, bukan sekadar ritual, melainkan peta perjalanan jiwa. Dari langkah pertama hingga malam terakhir, setiap wujud Dewi adalah cermin bagi manusia, cermin tentang keberanian, keteguhan, kasih, pengorbanan, hingga penaklukan kegelapan. Dan pada puncaknya, jiwa menemukan kembali apa yang dicari sejak awal, penyatuan dengan Yang Tunggal, sang sumber segala cahaya. Inilah Nawadurga, 9 wujud agung Dewi Durga. Sebuah perjalanan spiritual, perjalanan menyusuri 9 malam yang dikenal sebagai Nawaratri. Ketika kita memanggil wajah-wajah ilahi Sang Dewi, dan lewat berkatnya, cahaya menuntun jalan di dalam diri kita. Perjalanan suci ini bermula dari akar, dari Dewi Shailaputri, Putri Himalaya, dasar dari seluruh bhakti. Namun siapakah Shailaputri sebenarnya? Untuk memahami, kita harus menelusuri kehidupannya yang lalu. Ia adalah Sati, putri tercinta Daksha Prajapati, sekaligus istri setia Dewa Siwa. Ketika ayahnya menghina Siwa di sebuah yajna agung, Sati tidak mampu menanggung luka penghinaan itu. Dalam duka yang membara, ia menyerahkan dirinya ke dalam api pengorbanan. Dunia pun berduka. Siwa menarik diri dalam tapa yang hening, dan keseimbangan semesta terguncang. Namun kisah Sati belum berakhir. Takdir menuntunnya kembali untuk lahir sekali lagi. Ia terlahir sebagai Parwati, putri Himawan, penguasa gunung. Karena itu ia disebut Shailaputri. Sejak kecil, Parwati menunjukkan bakti yang luar biasa. Meski bermain di lembah Himalaya, hatinya selalu tertuju pada Dewa Siwa. Kelahirannya bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir. Ia ditakdirkan untuk bersatu kembali dengan Mahadewa, dan sekali lagi menegakkan keseimbangan semesta. Shailaputri adalah lambang permulaan. Tekad yang tak tergoyahkan untuk menapaki jalan kebenaran, meski harus melewati berapapun kehidupan yang harus dijalani. Wujudnya teduh namun berwibawa. Menunggang banteng nandi yang setia, ia menggenggam trisula di tangan kanan sebagai lambang keberanian, disiplin, dan penghancur kebodohan. Di tangan kiri, ia membawa bunga teratai, simbol kemurnian dan kesadaran spiritual. Di dahinya bulan sabit berkilau, tanda cahaya abadi yang tak pernah padam. Ia adalah perwujudan unsur bumi, dasar dari segala ciptaan. Setelah menerima berkah dari Shailaputri di malam pertama, sang pencari kebenaran melangkah lebih jauh. Ia menapaki jalan disiplin, tapa, dan kesetiaan.
Maka pada malam kedua Nawaratri, kita menghormati Dewi Brahmacharini, Sang Dewi Tapa Brata dan Kesucian. Nama Brahmacharini berarti ia yang menempuh hidup dalam tapa dan bakti. Dalam wujud ini, Dewi Parwati memilih jalan yang berat demi bersatu kembali dengan Dewa Siwa. Ia meninggalkan istana megah, meninggalkan sutra, permata, dan segala kemewahan sebagai putri raja. Dengan kaki telanjang, ia melangkah ke dalam hutan sunyi. Di sana, ia menjalani tapa yang begitu keras. Mula-mula hanya memakan buah, lalu daun, hingga akhirnya bertahan hanya dengan energi murni semata. Ribuan tahun ia berdiam dalam semedi, melewati terik musim panas, gigil musim dingin, dan derasnya hujan. Tubuhnya menderita, namun hatinya selalu bahagia dalam bakti yang tulus. Para dewa dan RSI Agung terpesona menyaksikan keteguhannya. Dari sanalah ia mendapat nama Brahmacharini. Akhirnya, tapa agungnya mengguncang semesta. Siwa pun luluh menerima cinta dan baktinya. Wujud Brahmacharini sederhana, namun penuh cahaya. Berkaki telanjang, mengenakan jubah putih polos. Di tangan kanannya ia menggenggam japa mala, lambang doa dan bakti. Di tangan kirinya ia membawa kamandalu, lambang kesucian dan pengendalian diri. Dari keteduhan Brahmacharini lahirlah sinar keberanian. Pada malam ketiga Nawaratri, kita menyembah Dewi Chandraganta, Sang Dewi Keberanian, pelindung para bhakta. Namanya berasal dari hiasan di dahinya. Chandra yang berbentuk ganta atau bulan sabit yang menyerupai lonceng. Bulan itu tidak sekadar perhiasan, melainkan simbol perlindungan yang selalu siap berbunyi, menggetarkan hati sifat asura, dan memberikan keberanian pada mereka yang lemah. Setelah tapa panjangnya sebagai Brahmacharini, Parwati bersatu dengan Siwa. Dari penyatuan suci itu, lahirlah wujudnya sebagai Dewi Chandraganta. Dan tak lama kemudian, kekuatan Asura kembali mengguncang dunia. Bangkitlah pasukan kegelapan, mengusik para dewa dan merusak keseimbangan. Maka Dewi Chandraganta menunggang singa perkasa, menggenggam 10 senjata di tangannya. Dengan dentuman lonceng surgawi, ia turun ke medan pertempuran. Suara loncengnya menggema, menghancurkan keberanian musuh, sementara wajahnya bersinar penuh kasih bagi para penyembah. Ia adalah wujud keberanian yang penuh kasih, garang terhadap kejahatan, namun lembut terhadap kebenaran. Sebelum ada cahaya, yang ada hanyalah kekosongan tanpa batas. Sebuah kehampaan yang sunyi, tanpa gerak, tanpa suara, tanpa kehidupan, bahkan tanpa nama. Namun dari kehampaan itu, lahir sebuah senyum. Senyum lembut Sang Ibu Semesta. Dari senyum itulah cahaya pertama terpancar, kehangatan menyebar, dan jagat raya pun tercipta. Inilah Dewi Kushmanda, perwujudan keempat dari Nawadurga,
Sang Ibu Pencipta Cahaya. Beliau yang menyalakan matahari, bulan, dan bintang. Beliau yang meniupkan napas kehidupan pada semesta. Kitab suci menyebut bahwa ketika alam masih kosong, beliaulah yang menciptakan Hiranyagarbha, telur kosmik, fondasi dari segala ciptaan. Beliau bersemayam di inti matahari, memancarkan energi yang menopang seluruh kehidupan. Dalam wujudnya, Dewi Kushmanda digambarkan menaiki singa, bercahaya laksana 1000 matahari, dengan 8 tangan yang membawa senjata, bunga, kendi amerta, dan japamala. Namun di balik keperkasaan itu, senyumnya tetap lembut, penuh kasih keibuan. Malam keempat ini mengingatkan kita bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya, dan cahaya itu bukan hanya milik langit, melainkan juga ada dalam diri manusia. Karena Dewi Kushmanda adalah pencipta terang di luar, sekaligus penyalakan pelita di dalam jiwa. Di malam kelima Navaratri, kita berjumpa dengan wujud keibuan Sang Dewi. Dialah Skandamata, ibu dari Skanda, sang panglima agung pasukan para dewa, yang lebih dikenal dengan nama Kartikeya. Kelahiran Skanda bukan sekadar sebuah anugerah, melainkan sebuah takdir. Kekuatan raksasa bernama Tarakasura telah mengguncang 3 dunia. Tidak ada dewa, tidak ada resi, tidak ada makhluk suci yang mampu mengalahkannya. Hanya seorang putra Siwa yang ditakdirkan untuk mengakhiri tiraninya. Maka lahirlah Skanda dari rahim kasih Dewi Parwati. Dan sejak saat itu, beliau dikenal sebagai Skandamata, sang ibu dari Skanda. Dalam wujudnya, Skandamata digambarkan duduk di atas singa yang perkasa. Di pangkuannya, beliau mendekap Skanda dengan penuh kelembutan, sementara tangan lainnya terangkat, memberi abhaya mudra, sebuah janji perlindungan dan keberanian bagi umatnya. Wujud ini mengajarkan kita bahwa kasih seorang ibu adalah kekuatan paling agung di dunia. Kasih yang lembut, namun sanggup meruntuhkan gunung ketakutan. Kasih yang penuh doa, namun sanggup menghancurkan pasukan kegelapan. Malam ke-6 Navaratri membawa kita pada wujud Sang Dewi yang paling perkasa. Dialah Katyayani, Sang Dewi Pejuang, lahir untuk menegakkan dharma dan menumpas keangkara murkaan. Ketika Mahishasura, raja para asura, menebarkan teror di 3 dunia, tak seorang pun dewa mampu menghadapinya. Doa dan jeritan makhluk-makhluk suci bergema ke seluruh penjuru. Maka dari sinar agung para dewa, lahirlah beliau, putri suci dari Resi Katya, dan karenanya disebut Katyayani. Beliau turun bukan dengan kelembutan, melainkan dengan keberanian yang membara. Menunggang singa yang mengaum, berbekal senjata-senjata para dewa di tangannya, Katyayani menantang Mahishasura. Dengan kekuatan tanpa tanding, dengan cahaya yang menyilaukan kegelapan, beliau menebas kesombongan sang asura, memulihkan keseimbangan, dan menegakkan kembali hukum dharma. Malam ke-7 Navaratri menyingkap wujud yang paling menakutkan dari Sang Dewi.
Dialah Kalaratri, malam yang kelam, ibu dari kegelapan, penghancur segala ilusi. Beliau tampil dengan rupa menggetarkan. Kulitnya hitam legam seperti malam tanpa bulan, rambutnya tergerai liar, mata menyala laksana bara, dan nafasnya bagai angin badai yang membakar segalanya. Dalam tangannya beliau menggenggam senjata penghancur, sementara geraknya meluluh lantakkan kekuatan jahat yang bahkan para dewa tak sanggup hadapi. Namun di balik kengerian wajahnya, tersimpan kasih agung seorang ibu. Beliau adalah kilat yang menyambar, gemuruh yang mengguncang, sekaligus perlindungan yang tak tergoyahkan bagi mereka yang setia di jalan Dharma. Pada malam ini kita diajak untuk berani menatap kegelapan dalam diri. Ketakutan, amarah, dendam, dan kelemahan semua harus dihadapi, bukan dihindari. Sebab hanya dengan melewati malam tergelap, kita bisa menemukan cahaya yang sejati. Setelah melewati kedahsyatan Kalaratri, malam ke-8 Nawaratri menghadirkan sosok yang bagaikan cahaya rembulan di langit gelap. Dialah Mahagauri, sang dewi yang berkilau dengan kemurnian dan kelembutan tanpa batas. Mahagauri digambarkan berkulit putih bersinar, mengenakan pakaian bersih laksana cahaya bulan purnama. Beliau menaiki lembu putih dengan 4 tangan yang membawa trisula, damaru, dan memberikan anugerah serta perlindungan. Wajahnya penuh ketenangan, senyumnya menenangkan, seolah mampu meredakan luka terdalam di hati manusia. Konon, setelah bertapa keras untuk mempersatukan diri dengan Siwa, tubuh Dewi Parwati menjadi hitam karena debu dan penderitaan. Namun Siwa, dengan aliran sungai Gangga yang suci, membersihkan tubuhnya hingga kembali putih berkilau. Dari situlah beliau dikenal sebagai Mahagauri, sang dewi dengan cahaya kesucian. Malam terakhir Navaratri menghadirkan sosok agung, Dewi Siddhidatri, pemberi siddhi, anugerah, dan kesempurnaan spiritual. Beliau digambarkan duduk di atas bunga teratai dengan 4 tangan yang memegang sangka, cakra, gada, dan bunga padma. Senyumnya lembut, wajahnya bersinar, memancarkan ketenangan yang dalam. Dewi Siddhidatri dipercaya memberi 8 siddhi agung dan 9 kekuatan spiritual. Namun lebih dari sekadar kekuatan gaib, Siddhidatri adalah lambang penyempurnaan diri. Beliau mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukan semata mencari kuasa, melainkan mencapai kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesatuan dengan Brahman. Di malam ke-9 ini, seluruh jalan yang kita tempuh sejak awal, dari kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, hingga penaklukan kegelapan, mencapai puncaknya. Inilah malam kemenangan, malam kesatuan, malam ketika cahaya menyingkap tabir terakhir.
Pernahkah kalian menatap luasnya jagat raya dan bertanya, kekuatan apakah yang sesungguhnya mengatur segalanya? Pernahkah kalian merenung mengapa Dewa Siwa, sang perwujudan kehancuran, memilih menampakkan diri bukan hanya dalam satu wujud, melainkan dalam 11 awatara berbeda yang dikenal sebagai Ekadasa Rudra? Apa alasan di balik pembagian ilahi ini? Seberapa penting pengaruh kekuatan 11 awatara Dewa Siwa ini, sehingga dicatat rapi di banyak kitab yang sangat disucikan? Kisah Ekadasa Rudra dapat kita temukan dalam Rig Weda dan Yajur Weda. Dalam banyak Purana seperti Wisnu Purana dan Matsya Purana. Gagasan tentang 11 Rudra secara tegas disebutkan dalam teks-teks selanjutnya seperti Shatapatha Brahmana. Dalam teks ini, para dewa dikelompokkan menjadi 33, termasuk 8 Wasu, 12 Aditya, dan 11 Rudra, bersama dengan Indra dan Prajapati. Demikian juga Upanishad turut mengabadikan kisah para Rudra. Beberapa Upanishad seperti Svetaswatara Upanishad juga menyebutkan Rudra dalam konteks yang berkembang, di mana Rudra mulai diidentifikasi lebih dekat dengan Siwa dan sifat-sifatnya. 11 Rudra ini bukan sekadar tokoh mitologi yang terkunci dalam kitab-kitab purba. Mereka terhubung erat dengan denyut seluruh semesta itu sendiri. Sebagian dari mereka begitu mengerikan, hingga nama mereka saja membuat para dewa gentar. Namun ada pula yang begitu lembut, penuh kasih, menjadi penuntun di jalan cinta, bakti, dan meditasi. Tapi kini pertanyaan terbesar pun muncul. Benarkah Hanuman adalah salah satu awatara Rudra dari Siwa? Apakah para Rudra ini memiliki hubungan tersembunyi dengan kisah besar Mahabharata dan Ramayana? Untuk memahami para Rudra, kita harus terlebih dahulu memahami asal mereka, yaitu Dewa Siwa. Sanatana Dharma adalah filsafat spiritual agung yang berakar pada perjalanan hidup dan keberadaan ilahi yang melingkupinya. Di pusat keyakinan ini berdiri Dewa Siwa, abadi, tanpa batas. Ia adalah wujud tanpa awal dan tanpa akhir. Kata Rudra sendiri berarti badai yang menderu. Siwa dalam bentuknya yang paling dahsyat adalah kekuatan alam yang menghancurkan. Namun ingat, kehancuran bukan berarti kekacauan. Kehancuran adalah pembersihan, sebuah ruang untuk lahirnya sesuatu yang baru. Dan disinilah kisah Ekadasa Rudra dimulai. Pada suatu masa, kegelapan pekat menyelimuti alam semesta. Para Asura menyerang ibu kota para dewa, Amarawati, dan mengusir mereka dari Swarloka. Putus asa, para dewa melarikan diri ke pertapaan ayah spiritual mereka, Resi Kasyapa. Mendengar penderitaan itu, Resi Kasyapa bertekad mencari jalan keluar, lalu menuju kota suci Kashi. Di sana, sebagai pemuja setia Dewa Siwa, ia memulai tapa yang keras dan tak tergoyahkan. Tersentuh oleh keteguhan tapa itu, Dewa Siwa menampakkan diri. Ia menawarkan sebuah anugerah. Resi Kasyapa menceritakan penderitaan para dewa, dan Dewa Siwa pun berjanji ia akan lahir sebagai putra Kasyapa untuk mengakhiri kegelapan dan teror para Asura. Melalui istrinya, Aditi, lahirlah 11 Rudra, manifestasi agung Dewa Siwa sendiri. Mereka membawa kekuatan luar biasa, keberanian yang tak tertandingi. Para Rudra menghancurkan Asura dan mengembalikan para dewa ke kediaman mereka. Sejak saat itu, jagat raya dipenuhi energi Siwa yang disebut Siwa Maya.
Sekarang, mari kita lihat satu persatu wujud Rudra dan maknanya. Kapali, ia adalah Rudra yang paling menakutkan. Saking mengerikannya, Kapali sering dikategorikan dalam kekuatan Bhairava, mewakili Siwa sebagai penghancur semua ciptaan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab Purana, ia digambarkan memegang mangkuk tengkorak, melambangkan kemampuannya untuk mengakhiri siklus hidup dan mati di akhir setiap zaman. Kapali adalah kekuatan yang tak terhindarkan, yang membersihkan alam semesta dari segala kejahatan. Dari kehancuran muncul kekuatan api yang memurnikan. Pingala melambangkan kekuatan prana, energi pemurnian dari kekuatan tapa, seperti api yajna yang membakar habis dosa dan ketidakmurnian. Namun api pemurnian ini takkan berarti tanpa kekuatan. Bima adalah personifikasi kekuatan fisik dan tekad yang luar biasa, mampu menundukkan musuh-musuh para dewa. Tetapi kekuatan itu harus didukung oleh pandangan yang benar. Wirupaksa melambangkan kemampuan untuk melihat di luar hal-hal fisik dan mengetahui realitas tersembunyi. Kekuatan yang juga disebut dalam Shatapatha Brahmana ini mampu menembus ilusi, maya, dan melihat kebenaran. Dari visi itu mengalirlah energi kehidupan. Wilohita adalah Rudra yang terhubung dengan warna merah darah dan kekuatan hidup. Ia melambangkan energi dinamis dan mentah yang mendorong penciptaan dan menjaga kehidupan. Ajapada adalah Rudra yang disebutkan dalam Weda, yang berarti yang tidak dilahirkan melampaui samsara. Ia melambangkan aspek siwa yang abadi dan tak terbatas, keberadaan yang ada di luar kelahiran dan kematian, dan keabadian itu pun memiliki kekuatan yang tersembunyi. Akhir budnya, naga dari kedalaman, melambangkan kekuatan tersembunyi alam semesta yang dapat memicu transformasi mendadak. Kekuatan ini juga sering dikaitkan dengan kekuatan air dan lautan, yang memiliki potensi untuk menciptakan atau menghancurkan. Namun di balik semua kekuatan ini, ada belas kasih yang tak terhingga. Shambhu adalah nama yang paling sering dikaitkan dengan sisi Dewa Siwa yang penuh belas kasih dan lembut. Ia adalah Rudra yang menawarkan berkah, perlindungan, dan bimbingan, menunjukkan bahwa Rudra juga adalah pemberi kebahagiaan. Tetapi belas kasih itu juga dapat berubah menjadi energi yang intens. Chanda adalah Rudra yang melambangkan kemarahan suci, kekuatan yang menyingkirkan hal-hal negatif dengan kekuatan besar. Ia dipuja untuk menghilangkan rintangan dan membersihkan jalan spiritual. Bhava yang berarti eksistensi adalah Rudra yang melambangkan pengetahuan. Ia adalah perwujudan Siwa sebagai guru ilahi yang menguasai semua ilmu pengetahuan dan membimbing makhluk untuk memahami sifat sejati realitas. Shasta atau Isana adalah Rudra yang bertindak sebagai pelindung Dharma. Ia adalah Siwa dalam wujud ksatria yang selalu siap bertarung untuk melindungi tatanan alam semesta dan menyingkirkan kejahatan. Eka Dasa Rudra bukanlah sekadar kisah kuno yang terkubur dalam kitab-kitab sakral. Ia adalah napas seluruh semesta, denyut kehidupan yang masih bergetar hingga saat ini. Rudra mengajarkan kita bahwa alam semesta selalu bergerak dalam siklus. Ada kelahiran, ada kematian, ada kehancuran, lalu lahir kembali sesuatu yang baru. Bintang meledak menjadi supernova, lalu dari abu itu tercipta dunia baru. Itulah Rudra, kekuatan yang memastikan roda kosmos terus berputar. Namun Rudra juga hidup di dalam diri manusia. 11 Rudra melambangkan energi yang kita bawa. Kekuatan, keberanian, kasih sayang,
kebijaksanaan, dan juga amarah yang perlu ditundukkan. Di dalam filosofi yang lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan manifestasi 11 rudra, rudra juga melambangkan indera. Menurut beberapa kitab suci, 11 rudra adalah personifikasi dari 11 indera manusia. 5 indera persepsi, 5 indera aksi, seperti tangan, kaki, organ reproduksi, anus dan mulut, dan pikiran sebagai indera ke-11. Selama bintang masih lahir dan mati, selama manusia masih jatuh dan bangkit, selama kehidupan masih berdenyut, konsep rudra akan selalu hidup. Ia bukan hanya mitologi, ia adalah hukum alam, ia adalah kebenaran abadi.